lebih dari satu. Dia bisa terdiri dari 2 atau misalnya 3, 4, 10 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada recurrent network. Recurrent network ini jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback yang akan digunakan. Jadi kalau recurrent network dia balik lagi, ada input, ada hidden layer, ada output, tapi sebelum masuk ke output dia balik lagi ke hidden layer yang pertama, kemudian ke hidden layer kedua, seterusnya baru ke output. Kelebihan artificial neural network yaitu pertama mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Kemudian mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Mampu menciptakan pola pengetahuan dari kemampuan belajar, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap biasa saja, kemudian proses lebih singkat. Kelemahannya mampu melakukan operasi aritmatik, logika, dan simbolis, tapi kurang mampu melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Kemudian lamanya proses training jika jumlah data sangat besar. Kalau jumlah data sudah besar, maka tentu saja yang kita gunakan itu adalah deep learning. Nah, praktek untuk penerapan neural network. Di sini ada contohnya data iris. Diberikan data bunga iris terdiri dari iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor masing. Total datanya ada 50. Kemudian ada atribut data bunga iris yang meliputi sepal length, sepal width, dan petal length, kemudian petal width. Ya, kita anggap saja yang A1 adalah sepal length, kemudian yang A2 adalah sepal width, kemudian yang ketiga adalah petal length, yang keempat adalah petal width. Nah, data ini kita simpan di dalam Excel. Kemudian kita masukkan ke RapidMiner untuk diproses. Nah, ini adalah hasil pembacaan data dari Excel ke RapidMiner. Di sini ada data ID, ada label, ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, atribut 4. Nah, di sini kita bisa cek apakah ada nilai yang missing. Apabila ada nilai missing, maka kita harus perbaiki dulu datanya agar kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini data yang saya bilang yang iris tadi dimasukkan ke dalam Excel, kemudian dari Excel untuk pembacaannya ke RapidMiner itu menggunakan operator read Excel yang ini. Kemudian untuk neural network-nya kita menggunakan operator cross validation. Di operator cross validation ada parameter number of fault. Parameter number of fault-nya default-nya adalah 10. Kita gunakan operator default itu 10. Kemudian ada operator sampling type. Kita gunakan stratified sampling agar di mana masing-masing sampel ini kita ambil secara random untuk kita gunakan datanya sebagai data training. Oke, selanjutnya ini adalah operator yang ada di dalam operator cross validation. Jadi ketika operator cross validation ini diklik, dia di dalamnya akan memunculkan bagian ini, tapi kosong.
Nah, di bagian ini ada tulisan training dan juga testing. Jadi, fungsinya operator cross validation ini sebenarnya untuk membagi data menjadi data training dan juga data testing. Nah, data training yang akan di jumlah data yang akan di training dan di testing itu sudah jika kita menggunakan operator ini adalah sudah default datanya. Data akan dibagi 90% untuk data training dan 10% untuk data testing. Nah, di sini di bagian training kita masukkan operator neural network. Kemudian di bagian testing kita masukkan operator apply model dan juga operator performance. Nah, di sini yang harus diperhatikan itu adalah konektornya, di mana di awal ini kita ada ini kan cuma satu ya, kita bisa langsung hubungkan saja. Kalau terus di dalam sini ini yang dihubungkan adalah training, kemudian model, kemudian di apply modelnya ada model, ada tes, ada performance dan juga ada tes. Kemudian di operator neural network ada parameter training cycle, ada operator learning rate, ada operator momentum. Nah, di training cycles-nya kita defaultnya itu 500, kita ubah menjadi 200, kemudian learning rate-nya kita ubah jadi 0,01, momentumnya kita ubah jadi 0,09, yang lainnya kita abaikan, tidak usah ubah-ubah. Nah, apa sih operator training cycle ini? Kita training bukan operator tapi parameter. Maksudnya parameter training cycle itu menentukan jumlah siklus pelatihan yang digunakan untuk pelatihan jaringan saraf. Nah, jadi berapa kalikah jumlah siklus itu berapa kali pelatihan ini digunakan, data ini akan berputar-putar untuk sampai ke output gitu. Jadi kalau kita tentukan di sini 200 berarti 200 kali prosesnya baru muncul output gitu. Learning rate menentukan seberapa banyak kita mengubah bobot pada setiap langkah. Kemudian momentum menambah sebagian kecil dari pembaruan bobot sebelumnya dengan yang sekarang mencegah maksimum lokal dan memperhalus arah optimalan. Nah, ini sebenarnya masing-masing parameter bisa kalian lihat fungsinya apa dengan mengklik ini. Nanti kita buka langsung ke RapidMiner-nya, saya perlihatkan langsung. Bagi teman-teman yang studi lanjut mungkin belum kenal RapidMiner itu apa, nanti saya buka langsung seperti apakah itu RapidMiner. Nah, dari operator-operator yang sudah kita inputkan tadi, langsung kita proses. Nah, inilah yang dihasilkan oleh proses tersebut. Jadi ada prediksi, kita memprediksi data iris ini apakah sudah betulkah klasifikasinya. Contohnya misalnya di data input kan itu ada, kita menginputkan ID, ada label dan juga ada atribut. Nah, yang dihasilkan dari proses tadi berarti prediction, confidence, iris setosa, confidence iris versicolor, dan juga confidence iris virginica. Nah, di sini contohnya pada saat kita input yang ID 20 ini kita labeli sebagai iris setosa. Nah, dari hasil pemrosesan diketahui bahwa betul di ID tersebut merupakan iris setosa, seperti itu. Nah, namun pada ID 84
atau data ke-84, kita memberi labelnya itu data adalah iris versicolor. Namun dari hasil prediksi, hasil pengolahan data, diprediksikan bahwa iris data ini adalah bukan iris versicolor, tapi iris virginica. Mengapa bisa dikatakan sebagai iris virginica? Karena dia nilai confidence-nya itu besarnya di iris virginica. Di iris versicolor dia hanya 0,344, tapi di iris virginica dia 0,654, maka lebih cenderung nilai yang terbesar adalah iris virginica. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada confusion matrix atau di sini kita melihat akurasi dari prediksi dari proses prediksi. Di sini cara membaca matriks ini adalah data yang diprediksi iris setosa dan betul data ini adalah data iris setosa itu sebanyak 50 gitu. Dari tadi kita total data yang diinputkan ada 50 masing-masing. Nah, di sini diprediksikan data tersebut iris setosa dan setelah diproses betul data tersebut iris setosa sebanyak 50. Maka presisinya itu 100% gitu. Kemudian yang diprediksikan iris versicolor, namun dan ternyata betul data itu adalah iris versicolor adalah 47% atau 47 data. Kemudian dan betul diprediksikan iris versicolor, tapi ternyata dia iris virginica ada 1, maka class precision-nya itu dia totalnya ada 97,92%. Kemudian diprediksikan iris virginica, tetapi dia ini datanya yang betulnya adalah iris versicolor ada 3. Nah, terus kemudian diprediksikan iris virginica tetap dan betul dia iris virginica ada 49, nah menghasilkan class precision-nya 94,23%. Nah, dari data ini diketahui bahwa model yang kita gunakan tadi, proses yang kita lakukan, nilai akurasinya itu 97,33%. Nah, dari prediksi ini adalah 90 nilai akurasinya 97,33%. Nah, ini adalah model yang didapatkan dari data dari proses tadi, di mana kita ini ada input itu ada 4. Tadi kita menginputkan 4 atribut A1, A2, A3, A4. Terus di sini ada node atau threshold. Kemudian di layernya itu ini adalah defaultnya, dia memunculkan 5 node, di mana ada node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. Nah, kalau ini yang bawah adalah threshold. Kemudian outputnya ada 3. Kenapa ada 3? Karena tadi kita mengklasifikasikan dan prediksikan 3 jenis iris. Ada iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Gitu. Oke,
kita berlanjut ke RapidMiner-nya, teman-teman. Oke, sudah terlihat RapidMiner-nya? Halo? Halo, sudah terlihat belum? Oke. Udah, Bu. Oke, Bu, oke. teman-teman semester 6 udah pernah menggunakan RapidMiner ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah udah. Sudah ya? Alhamdulillah, Bu. Lupa, Bu. Oke, nih saya contohkan bagaimana kita menggunakan data iris tadi, kemudian menggunakan neural network, Nah, data iris tadi itu adalah data yang sebenarnya adalah sampel dari RapidMiner. Gitu. Jadi data ini tidak perlu kita cari kemana-mana, kita bisa menemukannya di sini, di sampel, kemudian di data. Ya, ada repository sebelah sini, kemudian ada sampel, ada folder sampel, ada data, kemudian di sini ada data iris. Nah, bagaimana caranya kita mau mengambil data ini untuk kita olah menggunakan RapidMiner. Nah, untuk mengambil data ini, karena dia sudah ada di repository, kita menggunakan operator retrieve. Nah, bagaimana menemukan operator retrieve? Kita cari di sini, ada operator, kemudian kita cari retrieve. Muncul kan nih, kemudian kita tarik sampai dia ada di sini. Kemudian dari sini kita pindah ke parameter. Di sini ada parameter. Kemudian buka foldernya. Terus seperti tadi kita buka sampel, data, kemudian klik yang iris. Nah, ini kita bisa cek datanya apakah sudah terbaca atau belum. Nah, ini kita untuk membaca datanya apa sudah terbaca apa belum, kita koneksikan yang di output sini dengan result di sini. Terus kita run. Nah, di sini terlihat ini adalah data yang akan kita gunakan. Ini adalah ID atau di sini yang unik. Ini adalah kode unik yang akan membedakan antara baris satu dengan baris lainnya, seperti itu. Kalau mahasiswa contohnya adalah NIM, ini misalnya ini NIM gitu. Kemudian ada ID, ada label, datanya ada ID, ada label, kemudian ada A1. A1 tadi apa? Petal ya, petal. Kemudian ada A2, A3, A4. Nah, data ini adalah yang akan kita gunakan, yang akan kita proses. Nah, setelah itu masukkanlah operator cross validation yang tadi untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Cross validation kita tarik ke sini. Tuh.
Saya pakai yang sudah ada aja ya. Nah, di operator ini ada yang sudah saya sampaikan, ada operator number of volt, ada operator sampling. Nah, operator ini yang akan kita bukan operator tapi parameter number of volt, ada parameter sampling type. Nah, ini defaultnya ada 10. Kemudian sampling type-nya kita pilih certified sampling. Nah, teman-teman, untuk mengetahui ini fungsi operator ini tuh apa saja sih, teman-teman bisa ke sini ada gambar I. Kalau teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, dia langsung muncul deskripsi dari masing-masing parameter. Ini menunjukkan fungsi parameter ini digunakannya untuk apa. Seperti itu. Nah, terus di dalam cross validation ada kita masukkan operator neural network, sama seperti tadi kita cari di sini, kemudian tarik ke cari di operator, kemudian kita tarik ke sini. Nah, di neural network ini tadi yang operator yang harus diubah ada training cycle, ada learning rate, ada momentum. Kemudian di bagian testingnya ada operator apply model dan juga operator performance. Teman-teman, untuk break maghribnya nanti ya setelah ini, karena ini sudah saya menyampaikannya hanya sedikit, jadi setelah ini nanti ada tugas, nanti kita buatkan kelasnya. Oke, nggak apa-apa ya, paling 10 menit lagi. Oke, Bu. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Nah, di apply model tidak ada operator yang harus diubah-ubah. Di performance juga tidak ada operator yang harus diubah-ubah. Nah, yang harus diperhatikan adalah di bagian konektornya. Di sini dari ini konektor ini dihubungkan, kemudian konektor ini dihubungkan, yang keduanya tidak perlu. Di apply modelnya yang paling atas dihubungkan, yang kedua dihubungkan, yang bawahnya tidak perlu. Kemudian untuk dari apply model ke performance-nya, bagian atas dihubungkan, kemudian performance-nya, perhatikan ya teman-teman, ini performance kita tarik ke sini, disilang performance ke performance, kemudian example ke tes, jadi dia silang. Nah, dari sini baru setelah ini kita bisa proses, ini, balik lagi ke luar ya. Jadi kan tadi kita di dalam. Nah, kalau kita klik 2 kali cross validation-nya, kita masuk sini, kita ada di dalam proses cross validation. Untuk keluarnya kita, untuk balik lagi ke depan, kita klik ini proses, kita nanti akan balik lagi ke sini. Nah, ini semuanya dihubungkan, ada 4 konektor, baru kita running. Nah, sudah muncul ini yang model tadi, sama dengan yang ada di PPT ya. Ada inputnya ada 4, kemudian ada hidden layernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang bawah ini threshold, kemudian outputnya ada 3. Kemudian ini adalah hasil prediksinya, ID1, iris TOSA. Ini adalah data setnya yang kita gunakan. Baru di sini ada hasil prediksinya. Yang tadi ada confidence. Ini ada iris TOSA, labelnya iris TOSA, prediksinya iris TOSA, kemudian iris versicolor, tadi prediksinya iris versicolor. Ini nilai confidence-nya. Ini confidence iris TOSA, confidence iris versicolor, confidence iris virginica. Jadi semakin besar nilai confidence dia di sini, maka
itulah yang menjadi prediksinya. Gitu. Kemudian ada performance, ini ada hasil performance-nya, ada akurasi 97,33%. Ini seperti yang tadi, ada prediksi 50, true 50, ada prediksi iris versicolor-nya 47, terus true virginica-nya ada 1, prediksi iris virginica true versicolor-nya ada 3, prediksi prediksi iris virginica true iris virginica-nya ada 49. Di sini ada class precision-nya, ada class recall. Nah, inilah hasil yang teman-teman dapatkan ketika menggunakan rapid miner dalam pemrosesan menggunakan neural network untuk klasifikasi. Seperti itu. Sampai sini pusing ya? Sudah pusing? Lumayan banget. Lumayan, Bu. Iya, ini sebenarnya kita nggak bisa satu kali. Tugas, Bu. Iya, kita satu kali praktek nggak mungkin langsung ngerti. Nah, makanya teman-teman ada tugas itu untuk pelatihan menggunakan rapid mining tadi. Jadi melakukan seperti apa yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman hanya mengulang. Nanti resultnya ada 2 tipe, yaitu ada berbentuk paper dan juga ada berbentuk video tutorial. Sebentar. Nah, silahkan buat kelompok 5 sampai 6 orang. Jadi ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Kemudian ketua kelompoknya mohon mengisi form ini. Di sini nanti ketua kelompok mengisikan nama dan NIM ketua kelompoknya, kemudian kontak ketua kelompok, kemudian nama dan NIM anggota kelompoknya siapa saja. Maksimal minimal 5 orang dengan ketuanya dan juga maksimal 6 orang. Untuk yang semester 6 boleh campur kelas Android programming, multimedia atau analis keamanan cyber, boleh digabung, tapi jangan mix kelas pagi dan kelas sore ya. Jadi kelas sore nah kelompoknya kelas pagi gitu. Sampai sini mengerti? Oke, Bu. Mengerti, Bu. Nah, untuk yang Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya berarti hari Selasa minggu depan. Oke, Bu, siap. Ya. Nanti untuk yang tunggu dulu. Untuk yang studi lanjut silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Studi lanjut itu ada 12 orang. Silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya tidak saya tentukan ya, silahkan teman-teman cari anggota kelompoknya sendiri. Nah, Bu, untuk data setnya diambil dari mana, Bu? Dataset itu ada di sampel. Iya. Dataset itu sudah ada di rapid miner-nya. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi teman-teman tinggal ambil datanya menggunakan operator retrieve. Bu, kalau yang analisisnya itu kayak yang tadi dijelasin nggak, Bu? Maksudnya ada Suaranya kecil, Mas. Ulangi lagi. Bisa diulangi lagi. Tadi nanya analisis ya, kalau tidak salah dengar saya. Jadi untuk analisis ini, silahkan teman-teman cari paper yang berhubungan dengan neural network atau menggunakan neural network. Nah, analisisnya itu sebenarnya sama seperti yang tadi saya sampaikan.
yang saya sampaikan itu misalnya tadi membaca hasil prediksinya itu adalah segini gitu. Akurasinya segini. Sudah paham belum? Berarti dibuat seperti jurnal ya, Bu? Iya, jadi untuk yang ini teman-teman bisa milih ya, mau mengerjakan yang pertama atau yang kedua, mau bikin paper atau membuat tutorial. Tapi sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi ketua kelompoknya silahkan mengisi ini, mengisi link ini. Terus di situ ada pilihan mau mengerjakan tugas paper ataukah membuat video tutorial. Nah, tapi kalau misalnya ada 20 kelompok, maka 10 kelompok pertama dia misalnya ada 20 kelompok, terus semuanya memilihnya buat paper. Nah, saya akan pilih 10 kelompok pertama saja yang membuat paper. 10 kelompok selanjutnya akan ditugaskan untuk membuat video tutorial. Gitu. Nah, nanti pembagian dari hasil pengisian ini dan juga pembagian kelompoknya nanti saya masukkan ke saya share di ini di yang referensi tempat kalian download referensi dan materi. Di situ nanti kalian bisa cek kalian jadinya dapatnya apa gitu. Siapa tahu ketika kalian milih yang pertama keduluan kelompok lain jadinya ke bagiannya yang kedua kayak gitu. Sudah paham belum tugasnya? Iya, Bu, ya. Jangan dianya. Ya, baik, Agung mah. Paham belum? Udah maghrib, sholat dulu. Sholat tuh. Sudah paham tugasnya? Kalau sudah paham, kalau sudah, Bu, insya Allah. Tidak ada yang ditanyakan lagi, saya sudahi kelasnya sekalian. Gitu. Sudah? Pembagian kelompoknya gimana nih, teman-teman? Bu, untuk yang video Ayo, Bu, bikin kelompok, Bu. minimal berapa menit, Bu? Video bebas. Pokoknya silahkan buat sebaik mungkin. Kemudian kasih analisisnya. Ya, selain dijelaskan kalian ini jelaskan prosesnya dan juga hasil dari prosesnya ya. Jadi sama seperti yang pertama, tapi kalian bentuknya video gitu. Bedanya yang pertama dan kedua cuma bentuk outputnya aja. Nah, pembagian kelompoknya silahkan. Ini roomnya tidak akan saya bubarkan dulu ya. Berarti teman-teman silahkan kalau misalnya habis nanti setelah saya tutup kelasnya, boleh diskusi di sini bagaimana pembagian kelompoknya. Silahkan teman-teman bagi sendiri. Saya tidak akan membagi mahasiswa ini masuk kelompok bersama kelompok siapa kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya untuk RapidMiner sendiri banyak tutorialnya di YouTube, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum jelas. Dan juga di referensi ini ada juga penjelasan mengenai machine learning. RapidMiner juga ada. Gitu. Jadi silakan baca-baca materinya. Saya tunggu tugasnya pengumpulannya hari Selasa. Hari Selasa itu berarti tanggal 17 ya. Tanggal 17 dikumpulkan sama nanti di sini di folder materi pembelajaran sesi 2 ini saya akan buatkan untuk pengumpulan tugasnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin pertemuan sesi 2 ini singkat saja. Yang saya harapkan
yang diharapkan dari sesi 2 ini adalah teman-teman mampu untuk mengoperasikan RapidMiner menggunakan neural network dan juga mampu membaca hasil dari proses tersebut gitu. Oke. Ibu, ingin bertanya Ibu. Iya. Kemarin juga kan kita belajar apa namanya itu DLD ya Bu ya. Kemarin tuh belum diputuskan kita pakai RapidMiner-nya yang versi berapa gitu Bu, biar kan sama aja kan Bu. Iya, jadi kalau saya ini kebetulan masih pakai versi 7,6. Nah, kalau jadi untuk sebelum UTS dan setelah UTS, itu sebelum UTS kita masih istilahnya masih di machine learning, belum ke deep learning. Jadi kalau misalnya sebelum UTS teman-teman mau masih pakai yang lama, yang versi 7, itu nggak apa-apa. Cuma disarankan itu pakainya versi terbaru yang versi 9. Karena untuk deep learning itu pakai versi yang 9. Ya, kentang, Bu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Sudah, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, ya udah Bu. Ya. Maghrib dulu ya. Maghrib dulu Bu. Oke, udah tidak ada yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi sesi 2 ini sampai di sini, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan dikerjakan tugasnya semaksimal mungkin karena tentu saja akan kami nilai tugas ini. Dan jangan lupa ini ketua kelompoknya harap mengisi link yang ada di sini. Ya, dicatat dulu linknya. Ini ada link untuk pembagian kelompok, ada link untuk materi pembelajaran. Sudah ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Saya tutup sesi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung, ayo Bung, bikin kelompok Bung.